berarti ikhwah itu salah memilih. Bukankah saya lebih aktif dan saya juga sedikit lebih cantik? Ini misalnya, atau kalau ikhwah saya sedikit lebih menarik dan seterusnya. Sekali lagi jangan sampai menunda yang pertama. Yang berikutnya, kondisi-kondisi yang memerlukan kekuatan keuangan. Dan ini saya kaitkan dengan judul tadi terutama ya, bisa dikaitkan dengan segala keadaan, segala aspek. Ukhuwah Islamiyah diperlukan di segala keadaan. Tetapi ada kondisi-kondisi di mana ukhuwah perlu penguatan. Di antaranya ketika datang kesulitan. Ya, kesulitan apa saja, termasuk kesulitan di medan perang dahulu, ya, di zaman Rasulullah SAW, di zaman jihad berlangsung. Ketika ada kesulitan, makanya ada orang-orang yang mengungkapkan bahwa kalau mau melihat siapa kawan yang benar, lihatlah ketika kesulitan. Ya. Kawan saudara yang sesungguhnya adalah mereka yang terus berada di samping kita, yang mengenal kita ketika dalam kesulitan. Namun saya juga ingin mengingatkan bahwa bukan pada saat sulit saja. Kadang-kadang ukhuwah ini hilang, lenyap, terlupakan ketika melimpah kenikmatan. Ya, ada juga yang sebaliknya. Dan secara khusus ingin saya ingatkan kepada para aktivis dakwah. Para aktivis dakwah, khususnya dalam keluarga besar Wahdah Islam. Kadang-kadang kita masih jangan ukhuwah karena sama-sama tidur di masjid. Kita ingat saudara kita karena sama-sama kontraktor, artinya sama-sama mengontrak rumah. Tetapi ketika melimpah kenikmatan, di sini ukhuwah itu perlu penguatan. Sebab tidak sedikit orang yang tidak mengenal orang lain, saudaranya sendiri, ketika telah melimpah. Perlu diwaspadai. Maka ketika sudah mulai ada kenikmatan melimpah pada diri kita, perlu waspada. Perlu banyak selalu mengingat, kalau perlu begitu mulai banyak harta, segera buat daftar teman-teman kita, daftar saudara-saudara kita. Ya daftar sekarang. Sebab kalau sudah terlanjur kaya, terlanjur punya jabatan tinggi, otak kita sudah tidak bisa lagi mengingat. Ya, siapa saudara kita? Dan mungkin berjumpa kita lupa atau pura-pura lupa. Yang tidak pura-pura lupa juga banyak, tapi lupa di sini tidak bisa menjadi alasan. Seharusnya kalau ukhuwah benar, dalam keadaan apapun kita ingat saudara kita. Ya, sekali lagi, saya sendiri juga sering berpikir begitu. Ini kita perlu mencatat semua nama saudara kita, terutama mereka-mereka yang bersama kita dalam kesulitan, dalam penderitaan. Sehingga ketika Allah telah memberikan kenikmatan, ada daftar, kita bisa cek lagi. Ya, kita cek daftarnya. Oh, ada saudara saya yang dulu sama-sama di masjid apa ini? Ya, di Jogja. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi perbedaan pendapat dan pilihan. Ini tempat yang sangat menentukan kekuatan ukhuwah. Mengapa? Karena manusia itu memiliki sifat ananiyah. Dan itu dalam Al-Quran ada wa ukhdilatil anfusus syuh. Ya, itu Al-Quran yang berbicara. Setiap jiwa telah ada bakat-bakat ananiyahnya, bakat egoisme. Bakat egoisme. Makanya setiap orang selalu ingin orang lain sama dengan dia atau mengikuti dia. Kalau ada orang lain berbeda pendapat dengan dia, apalagi menentangnya, dia tidak suka.
Dan kalau kita berbicara ukhuwah, kita harus menyikapi tentang khilaf yang terjadi antara kaum muslimin. Sekian lama kaum muslimin mengalami khilafah, dan kadang-kadang hilang ukhuwahnya karena mereka keliru di dalam memahami khilaf dan keliru di dalam menempatkan masalah ukhuwah. Perbedaan pendapat ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT adalah sesuatu yang sejak dahulu kala. Qadimun, lama selama wujudnya manusia. Sejak manusia pertama telah ada yang berbeda. Dan akan terus ada sampai hari kiamat. Ila ayyadallahu al-ardha wa man 'alaiha. Tidak akan bisa pendapat semua sama. Mengapa? Karena begitulah, ya, begitulah takdir Allah buat kita, dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, padahal materinya baru lebih setengah, ya. Mohon maaf, azan zuhur jam berapa? Ya, berapa menit lagi azan? Sekarang. Kalau begitu saya minta persetujuan kalian masjid. Kalau mau azan lalu dilanjutkan sesudah azan, kita lanjutkan. Kalau mau azan lalu dihentikan, cukup sampai di sini. Saya tidak siap dan ridho, tidak marah, insyaallah. Walaupun materinya baru separuh atau baru 3/4. Ya, saya berikan kepada para pengurus masjid sebab mereka adalah yang punya otoritas, punya kompetensi untuk masalah ini. Silakan memberitahu saya apa keputusannya. Azan, dan saya tunggu di sini sampai selesai azan, lalu kita lanjutkan, atau kemudian azan lalu kita selesaikan materi. Saya persilakan, ada yang mewakili pengurus masjid atau jamaah masjid yang tentu saja lebih mengetahui uruf, ya, kebiasaan atau keadaan di masjid ini. Silakan. Apa? 5 menit lagi. 5 menit lagi ditutup, selesai. Baik, kalau begitu saya perlu sprint, tidak bisa maraton. Lari kencang. Landasan tercipta ukhuwah ada 3, saya sudah terangkan. 1, iman, al-anfal, kemudian ilmu yang memadai tentang syariat Islam. Ini contoh saja tentang keutamaan ukhuwah, tentang kehormatan seorang muslim. Jangan lupa kehormatan seorang muslim, ya. Kemudian yang ketiga tentang akhlak Islam. Ilmu tentang hal ini semua sangat membantu kita dalam ukhuwah. Yang ketiga, memperhatikan dan mengamalkan syariat. Inilah dasar ukhuwah. Sebab kalau kita tidak mengamalkan syariat, maka sulit sekali untuk mewujudkan ukhuwah. Di antaranya sopan santun dan penghormatan, terutama pada orang lebih tua. Yang kedua adalah husnul dzan, bersangka baik. Yang ketiga, tidak berghibah. Ini contoh-contoh saja. Kemudian poin berikutnya, tips menjaga dan meningkatkan ukhuwah. Ya, untuk memudahkan saya sebut dalam bahasa Arab, silakan lihat di layar bahasa Indonesianya. Saya coba sebutkan dengan kalimat yang enak didengar telinga. Pertama, al-ibtisam, senyuman. Ini hadis Nabi Sahih, antum semua sudah tahu insyaallah. Yang kedua, assalam. Yang ketiga, al-kalam. Ya, menyapa. Ya, menyapa. Jangan kita sering bersama-sama kaum muslimin tidak pernah menyapa mereka. Itu menyiksa sekali. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya al-it'am, memberi makan. Al-it'am, memberi makan. Ya. Dan bisa juga salah satunya adalah makan bersama. Makan bersama itu punya efek penting dalam ukhuwah. Tapi memberi makan secara khusus disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya, wa at'imut ta'am, salah satu sebab masuk surga. Dan dahulu, ya, para ulama kalau mau makan itu selalu mengajak orang untuk makan. Ya, dan kita tahu bagaimana manfaat memberi makan. Yang kelima, al-in'am. Al-in'am, memberikan kenikmatan. Dalam hal ini memberikan manfaat. Ya, dalam hadis Nabi SAW, tahadu tahabu, hadis sahih. Saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Berilah hadiah walaupun sedikit nilai materialnya, tapi tulus, insya Allah akan membuat ukhuwah kita jadi sangat kuat dan bahkan sampai pada tingkat rasa cinta. Lalu memahami